Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai integral atau arti turunan. Jadi, integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral atau integrasi merupakan kebalikan dari fungsi turunan atau diferensial. Istilah umum integrasi sama dengan menggabungkan. Jadi, kalau di diferensial itu kita menurunkan, nah kalau di integral ini mengembalikannya. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu anti turunan atau kebalikan dari diferensial seperti itu. Lalu di sini jika dy per dx sama dengan fx, maka dengan cara perkalian silang dy sama dengan fx dikali dx. Nah, lalu integral dy sama dengan integral fx dx. Nah, itu tadi. Jadi yang di diferensial itu ini adalah, lalu kalau di integral itu menjadi ini. Jadi kembalikan seperti ke fungsinya seperti itu. Lalu di sini ada y sama dengan integral fx dx sama dengan fungsi fx plus c seperti itu. Dimana ini merupakan integran yang dx-nya adalah variabel dari integrasi dan nilai c adalah konstanta dari integrasi. Sehingga d per dx dalam kurung integral fx dx sama dengan fx yang menjadi fungsi fx lah kembali seperti itu. Simbol di atas menyatakan integral dari fx terhadap variabel x. Pernyataan fx yang akan diintegrasi disebut integran. Tadi ini fx yang akan diintegrasi disebut integran dan dx merupakan variabel yang akan diintegrasi. Itu. Lalu di sini ada hubungan antara turunan dan integral. Nah, di sini bisa dilihat rumus turunan dan rumus integralnya. Jadi kalau di turunan itu d per dx dalam kurung c sama dengan 0. Kalau di integral 0 dx sama dengan c seperti itu dan lain sebagainya. Ini silahkan nanti disimak, bisa dibaca mandiri seperti itu. Di mana setiap turunan merupakan kebalikan dari integral, seperti yang saya bilang. Lalu integral disebut anti turunan. Integral dibagi menjadi dua jenis, ditinjau dari segi keluarannya, yaitu ada integral tentu dan integral tak tentu, seperti itu. Lalu kedua jenis integral tersebut, tentu dan tak tentu, merupakan integral merupakan perhitungan. Dia sama untuk proses perhitungannya seperti itu, namun terdapat perbedaan yang terletak pada ada atau tidaknya nilai batas integralnya. Nah, jadi kalau integral tak tentu itu tidak ada batas integralnya, tapi kalau integral tentu itu memiliki batas integral seperti itu. Perbedaannya yaitu sebagai berikut. Integral tentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integralnya. Jadi yang perlu diingat, kalau integral tentu dia memiliki batas. Kalau integral tak tentu dia tidak memiliki batas. Lalu integral tentu hasilnya biasanya berupa bilangan. Untuk integral tentu hasilnya berupa bilangan tergantung batasnya. Sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. Dia hanya berupa fungsi karena belum ada angka atau belum ada batas yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan. Di sini ada penulisan integral. Tadi jika integral tentu maka dia ada batasnya. Ini yang disebut batas A, B. Ini adalah batas atas dan batas bawah. Dengan A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Seperti itu. Lalu integral tak tentu hanya integral saja, tidak ada batasnya seperti itu. Lalu integral tertentu hasilnya tidak perlu penambahan C atau plus C, sedangkan integral tak tentu hasilnya itu selalu ada penambahan C plus atau plus C seperti itu. Yang kita akan bahas di kalkulus lanjut adalah untuk integral tentu, karena untuk integral tak tentu sudah dibahas di kalkulus. Lalu, baik integral tertentu maupun integral tak tentu, kita harus mencari hasil integral fungsinya terlebih dahulu. Sehingga yang harus kita kuasai dahulu adalah integral tak tentunya. Sehingga hal itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan integral tertentu dengan langsung memasukkan batasnya. Seperti itu. Contohnya untuk kita langsung ke integral tentunya.
Di sini untuk integral tentu, integral tertentu merupakan jenis integral yang memiliki batas. Seperti tadi, batasnya tersebut biasanya berupa konstanta yang biasa ditulis dengan A dan B. Lalu, untuk integral tertentu dari fungsi atau fx pada interval AB, di mana ketentuannya untuk interval nilai batasnya itu nilai A harus lebih kecil dari nilai B, seperti itu. Jadi tidak boleh A-nya lebih besar dari nilai B, seperti itu. Lalu di sini ada nilai batas dari integral. Yang pertama, jika fungsi f didefinisikan pada x sama dengan A, maka persamaan integralnya adalah integral AA fx dx sama dengan 0. Jadi jika batasnya itu A atau sama seperti itu, maka nilainya sama dengan 0. Lalu jika fungsi f dapat diintegrasikan pada selang tertutup, yaitu selangnya A dan B, maka integral AB fx dx sama dengan min integral BA fx dx. Nah ini jika nilai A-nya itu lebih besar daripada nilai B-nya, maka dia harus dibalik dulu menjadi integral BA, di mana tandanya ini ditambahkan dengan tanda minus karena dia kita balik sehingga dia adalah lawannya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah rumus dan sifat integral tertentu. Tadi seperti di atas, jika integral batasnya A dan A, maka nilainya adalah 0. Jika integral AB fx ds, jika nilai A-nya lebih besar dari B, maka integralnya adalah minus integral BA fx dx. Jadi batasnya dibalik. Sifat-sifat integral, integral AB kfx dx sama dengan k integral AB fx dx. Di sini k adalah konstanta. Lalu integral AB dalam kurung fx plus dx sama dengan jika di sini ada AB, lalu di sini ada fungsi f dan fungsi g, maka dia harus diintegralkan masing-masing. Jadi dipisah integral AB fx dx ditambah integral AB gx dx, seperti itu. Jadi tandanya ini tergantung dengan tanda yang ada di soalnya, seperti itu. Jika dia plus maka dia dijumlahkan, jika dia minus dia juga dikurangkan, seperti itu. Jika gx lebih besar sama dengan fx, maka integral AB fx dx lebih kecil sama dengan integral AB gx dx. Seperti itu. Ini adalah sifat integral. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tadi ini adalah contoh di mana nilai ini kan nilai A, ini nilai B, di mana nilai A-nya lebih besar daripada nilai B. Sedangkan di peraturannya adalah nilai A harus lebih kecil dari nilai B, atau nilai batas atas atau B-nya itu harus lebih besar dari batas bawahnya atau A. Sehingga dari soal ini harus membalikan nilai batasnya dari integral ini. Yaitu dibalikan dulu tadi ini integral 30 maka menjadi minus integral 03 karena batas itu tadi A harus lebih kecil dari B, seperti itu, 2x plus 2. Lalu dikerjakan integrasinya, didapatkan minus x kuadrat plus 2x, batasnya 0 dan 3, 0 sampai 3, seperti itu. X kuadrat plus 2x ini dapat dari mana? Ini dari hasil integrasi penurunan ini, 2x plus 2. Itu adalah x kuadrat plus 2x, seperti itu. Nanti bisa dicek lagi untuk caranya ini, bisa dipelajari kembali, diingat-ingat lagi, dicari contoh-contoh soal lainnya. Lalu didapatkan, tinggal dimasukkan saja nilai konstantanya yang batas 0 sampai 3 tadi dimasukkan ke dalam fungsi ini karena fungsinya sudah sesuai gitu ya. Dimasukkan, dimulai dari batas atasnya dulu. 3 kuadrat, sini batas ini adalah nilai x, jadi 3 ini dimasukkan ke semua nilai x. 3 kuadrat plus 2 dikali 3. Lalu minus, nah jadi ini tandanya selalu minus karena dikurangkan batas atas dikurangkan batas bawah.
batas bawahnya adalah 0, sehingga semua nilai x-nya yang di fungsi ini diganti dengan 0. 0 kuadrat plus 2 dikali 0 didapatkan 3 dikali 3 9 plus 2 kali 3 6 minus 0, karena di sini adalah semuanya 0, sehingga hasilnya adalah minus 15 seperti itu. Lalu contoh selanjutnya di sini ada integral 01 2x plus 1 kuadrat. Nah, jadi di sini untuk batasnya udah sesuai, yaitu batas nilai A-nya lebih kecil dari nilai B-nya seperti itu. Lalu di sini yang pertama dilakukan adalah dipangkatkan dulu nilai aljabarnya. Nah, jadi lalu diintegralkan. Jadi ini diselesaikan dulu. 2x plus 1 kuadrat ini dilakukan perhitungan pangkat aljabar dulu, baru nanti dilakukan proses integrasinya. Seperti itu. Hasilnya adalah dari 2x plus 1 kuadrat ini hasilnya 4x kuadrat plus 4x plus 1. Bagaimana cara memuadratkan? Nanti bisa dicek untuk aturan perhitungan aljabar di A plus B kuadrat. Nah, ini akan menjadi A kuadrat plus AB kuadrat plus B kuadrat, seperti ini. Ini di persamaannya adalah ini. Sehingga didapatkan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Oke, lanjut. Sehingga yang sudah dilakukan aljabar, perhitungan aljabar ini untuk dilakukan, dikeluarkan pangkatnya ini ya, dilakukan perhitungannya. Lalu selanjutnya adalah diintegrasikan. Nah, jadi 4/3 X pangkat 3 plus 4/2 X pangkat 2 plus X. Nah, gimana cara dapatnya ini? Silakan dibuka lagi untuk materi diferensialnya. Jadi, 4X kuadrat ini menjadi 4/3 X pangkat 3. Dimana itu rumusnya adalah N untuk untuk nilai n-nya itu adalah n plus 1 seperti itu. Lalu di sini 4/2 x pangkat 2 plus x di batas 0 sampai 1. Lalu tinggal dimasukkan nilai 0 dan 1-nya ini di nilai x-nya. 4/3 dikali 1 pangkat 3 plus 2 dikali 1 pangkat 2 plus 1. Minus, ingat tandanya selalu minus di sini. 4/3 dikali 0 pangkat 3 plus 2 dikali pangkat 2 plus 0. Hasilnya adalah 4/3 plus 3. Sama dengan 13/3. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk integrasinya. Lalu di sini ada sifat penambahan integral berselang. Jadi di sini ada selangnya, yaitu di mana nilai A dan B-nya itu ada di sisi kanan dan sisi kiri dari 0. Jadi misalnya di sini A-nya minus 2, B-nya itu adalah 2. Berarti kan dia minus 2 dan 2 itu akan melewati 0. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada selang antara 0 ke 2 dan 0 ke minus 2. Seperti itu. Sehingga dia menjadi integral AC fx dx plus integral CB fx dx. Seperti itu. Ini contohnya. Sini ada integral minus 2 sampai 2. Lalu di sini ada tanda mutlak atau absolut x2 x pangkat 2 minus 4x dx. Sehingga perhitungannya adalah integral minus 2 sampai 2. Nah, ini diselesaikan dulu untuk nilai mutlaknya, yaitu dengan menggunakan aturan nilai mutlak
Sehingga didapatkan minus X kuadrat min 4X plus integral 02 X kuadrat minus 4X dx. Seperti itu. Jadi kalau nilai mutlak itu kan nilai mutlak itu dia bisa dia plus minus seperti ini. Lalu yang pertama itu diberikan tanda minus, ditambahkan tanda minus X kuadrat minus 4X dengan batasnya adalah minus 2 sampai 0. Lalu yang ditambah dengan yang keduanya dia positif X kuadrat min 4X dx dengan batasan integralnya 0 dan 2 seperti itu. Setelah selesai lalu dilakukan integrasi seperti yang lainnya, yaitu diturunkan dulu 1/3 X pangkat 3 minus 2X kuadrat batas minus 2 0 plus 1/3 X pangkat 3 minus 2X kuadrat 0 2 seperti itu. Lalu dilakukan perhitungan seperti pada umumnya. Nah, di sini ingat di sini untuk nilai di sini ada nilai plus untuk tanda-tandanya dan minus ya. Jadi untuk yang minus 2 sampai 0 itu dimasukkan dulu yang nilainya batas atasnya dulu. Jadi di sini minus 1/3 0, ini batasnya ini 0. Lalu di sini dimasukkan yang minus 2. Nah, karena di sini minus 2 kan, tapi di sini hanya ditulis 2 sehingga tandanya ini menjadi plus. Tadi kan seharusnya tandanya minus, tapi di sini tandanya plus karena kan di sini minus 2-nya kita masukkan 2 saja sehingga tandanya itu akan menjadi plus seperti itu. Minus ketemu minus akhirnya menjadi plus seperti itu. Lalu di sini tetap minus. Dilakukan perhitungan didapatkan minus 8/3 min 8 plus 8/3 min 8. Jadi di sini dicoret untuk min 8/3 plus 8/3 hasilnya adalah tinggal minus 8 dan minus 8. Hasilnya adalah minus 16. Seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi silahkan dicari untuk contoh yang lainnya dan dikerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di internet, jadi bisa nanti dipahami. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.